Bumi Nusantara tidak hanya menyimpan keindahan alam, tetapi juga menyembunyikan kearifan lokal dalam ilmu penyembuhan yang telah terjaga selama berabad-abad. Jauh sebelum era modern, peradaban besar seperti Majapahit hingga naskah kuno Lontar Usada telah merekam bagaimana para leluhur memanfaatkan kekuatan vegetasi alam demi menjaga kesehatan tubuh. Hari ini, nilai-nilai empiris tersebut tidak pudar, melainkan terus berkembang dan beradaptasi di tengah masyarakat. Mari kita telusuri kembali lembaran sejarah dan evolusi ramuan asli Nusantara. Kamu harus segera diobati. Ayo ikut saya. Dalam sejarah pengobatan tradisional Indonesia, tabib berperan sebagai penjaga warisan pengetahuan kesehatan masyarakat. Berbekal pengalaman yang diwariskan dari generasi ke generasi, mereka memahami khasiat berbagai tanaman obat dan cara pengolahannya. Kearifan tersebut kemudian diabadikan dalam naskah-naskah kuno seperti Lontar Usada di Bali yang menjadi bukti bahwa leluhur Nusantara telah memiliki pengetahuan pengobatan herbal yang berkembang sejak berabad-abad lalu. Tahanlah pendekar. Jangan pejamkan matanya. Sebentar lagi kita akan sampai. Hidayat! Hidayat, tolong Hidayat! 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 Ada apa ini? Tolong ada Hidayat! Ada, ayo mau masuk dulu. Kenapa ini? Ini Ki, saya tadi lihat dia kesakitan karena mau makan sesuatu di perjalanan tadi. Silakan berikan. Ini dia keracunan. Oh, siapin ramuan. Baik, Ki akan saya buatkan. Proses peracikan obat tradisional merupakan perpaduan antara kearifan lokal dan pengalaman empiris yang telah teruji oleh waktu. Berbagai pengetahuan mengenai pemilihan bahan, pengolahan, hingga penggunaannya tercatat dalam naskah-naskah kuno seperti Lontar Usada. Melalui proses inilah, kekayaan alam Nusantara dimanfaatkan sebagai sarana penyembuhan bagi masyarakat. Ini Ki ramuannya. Langsung minumkan saja.
masyarakat Nusantara bertahan hidup tanpa obat-obatan kimia. Mereka membaca tanda-tanda alam, mempelajari racun dan penawarnya lewat pengalaman nyata. Lalu, mereka menghasiatnya dalam lembaran naskah kuno, seperti manuskrip berharga yang saat ini dirawat di situs Ciburu. Namun, ilmu penyembuhan tidak boleh berhenti sebagai mitos masa lalu. Dari pahatan relief candi yang membeku, mengalir ke dalam kehangatan botol jamu gendong di pasar-pasar tradisional. Ramuan Nusantara terus bergerak melintasi waktu. Ia berevolusi dari sekedar tradisi cairan turun-temurun menjadi sebuah disiplin ilmu solid yang menuntut pembuktian nyata serta penyempurnaan sediaan di laboratorium sains. Memasuki abad modern, dunia sains dan farmasi mengambil alih tongkat estafet sejarah tersebut. Cairan pekat dan pahit yang dahulu diminumkan secara konvensional, kini bertransformasi. Di laboratorium ini, ekstrak kunyit murni dikeringkan secara higienis menjadi sediaan serbuk yang halus dan homogen. Serbuk aktif kurkumin ini kemudian kami formulasikan ke dalam cangkang kapsul modern. Melalui standarisasi farmasi, obat herbal tidak lagi terasa pahit, terlindung dari bakteri, memiliki dosis yang sangat presisi, serta jauh lebih praktis dikonsumsi oleh masyarakat masa kini. Perjalanan dari sebatang rimpang kunyit di tengah hutan hingga menjadi sebutir kapsul di laboratorium adalah bukti nyata bahwa warisan leluhur kita tidak pernah usang. Obat tradisional Indonesia bukan sekedar masa lalu, melainkan masa depan ilmu pengetahuan yang terus hidup. Tugas kita sebagai generasi muda, khususnya di dunia farmasi, adalah terus menjaga, meneliti, dan bangga akan identitas hijau Nusantara. Kami dari kelompok 4 mengucapkan terima kasih.